Ya, RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, kalau biasanya Aska dan juga tim itu datangnya ke kecamatan, ke desa, ke instansi-instansi formal, hari ini Aska ngobrol dengan salah satu orang yang memang juga berdiri di sebelah Aska kali ini. Mereka ini adalah salah satu, apa ya, bisa dibilang mungkin salah satu cabang olahraga yang memang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Sukabumi, umumnya di Indonesia. Saat ini sedang luas banget dan juga sedang berkembang banget, dan sudah hadir bersama kita adalah Kang Haji Fit Alvan Eskom, selaku Ketua Umum dari IESPA Kabupaten Sukabumi. Selamat siang, Kang. Waduh, luar biasa. Kang Alvan, ini saya tertarik banget dengan yang namanya IESPA Kabupaten Sukabumi. Apa sih IESPA Kabupaten Sukabumi itu? Jadi IESPA tersebut kan kepanjangan dari Indonesian Esport Association ya. Indonesia Esport Association. Berarti memang yang berhubungan dengan e-sport dan juga game-game online ya. Waduh, ini memang IESPA Kabupaten Sukabumi. Berarti kan bisa dibilang cabang. Betul. Berarti ada pusatnya dong? Ada pusatnya. Pusatnya itu jadi di nasional ada? Di nasional ada. Di provinsi juga ada? Oke, berarti IESPA ini memang sudah ada di nasional dan juga sudah ada di provinsi, dan hari ini sudah ada di Kabupaten Sukabumi. Ini kan biasanya kalau cabang olahraga itu kan memang ada naungannya, ada payung hukumnya. Kalau IESPA sendiri ini di bawah payung hukum atau juga di bawah naungan siapa? Oh, IESPA sendiri itu kita tuh di bawah payung hukum dari Kormi ya. Kormi. Singkatan dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Oke. Kalau di Kabupaten Sukabumi sendiri itu Kormi itu ketuanya adalah Ibu Bupati ya, atau Ibu Hajah Yani Marwan ya. Oke. Ini sejak kapan sih Kang IESPA Kabupaten Sukabumi terbentuk? Kita kelas balik sih, pertama kita pengajuan ke provinsi dan Kormi daerah ya. Itu pada tahun lalu. Tahun lalu, oke. Tahun lalu di awal tahun 2022 kita sudah mulai bergerak ke pengajuan. Pertama kita ya biasalah administrasi. Oke, betul. Ya kan, terus birokrasinya juga gimana, ya kan, dan kita juga kan harus tertib administrasi lah jelas. Betul. Jadi tepatnya tuh pada tanggal 21 Januari. 21 Januari 2022. Berarti memang masih dikatakan baru ya IESPA ini ya, baru 1 tahun lebih berarti ya. Dengan usia yang masih sangat muda ini, karena memang kan yang saya tahu ini, kita ini dihadapkan dengan yang namanya hari ini itu sahabat RCL perlu tahu bahwa di Indonesia ini sedang giat dan siap-siap untuk melaksanakan kegiatan yang namanya adalah Fornas. Ya, Fornas atau Festival Olahraga Nasional. Ini Fornas ini berarti mungkin setingkat dengan PON ya, Pekan Olahraga Nasional. Cuma mungkin kalau PON itu adalah untuk rekan-rekan di KONI, kalau di Kormi itu adalah Fornas. Ya. Usia baru 1 tahun lebih beberapa bulan. Dihadapkan dengan Fornas, dihadapkan dengan setiap daerah harus mengirimkan perwakilan. Seperti apa IESPA Kabupaten Sukabumi? Ya, kalau kita omongkan persiapan, kita siap. Siap. Kabupaten Sukabumi, IESPA Kabupaten Sukabumi siap untuk memberikan atlet yang terbaik. Tetapi masih banyak PR yang harus kita lakuin ya, karena dibilang kita masih baru. Betul. Masih baru, kita juga baru dapat SK beberapa bulan yang lalu, sudah ditetapkan baru beberapa bulan yang lalu, jadi memang harus banyak-banyak contohnya mapping, gimana nih sumber atlet yang betul-betul mumpuni. Kan kalau di Sukabumi kan ada 6 dapil ya. Betul. 6 dapil, nah dari 6 dapil ini tuh pasti ada potensi para pegiat e-sport. Betul. Jadi e-sport itu bukan hanya main game saja. Iya. Ada bisa menjadi shortcaster, analis, coach, manager, itu yang berruang di ekosistem e-sport. Dan kita harus menggali potensi tersebut. Mengingat ya Sukabumi ini adalah kabupaten terbesar Jawa Barat. Betul, di Jawa dan Bali bahkan. Kan. Makanya dari situ bukan menjadi beban, tapi menjadi tantangan bagi IESPA Kabupaten Sukabumi itu mencari atlet. Dan contoh, banyak atlet-atlet e-sport yang sudah masuk ke Liga-Liga 1. Betul. PMPL, MPL, MDL. Betul. Itu kan. Ada yang pernah masuk ke internasional juga gitu kan. Jadi bagaimana kita tuh bisa mengakomodir mereka, dan itu kita masih pikirkan ke depannya bagaimana. Entah itu dari segi administratifnya ataupun birokrasinya. Bahkan ya yang jelas
kita harus mencari potensi-potensi alami dari Kabupaten Sukabumi. Itu sih sekarang mah. Oke. Kan tadi Kang Alvan bilang dari awal bahwa IESPA ini di bawah naungan KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dengan tujuannya kan kalau berbicara tentang olahraga rekreasi masyarakat, berarti kan ini utamanya adalah untuk memasyarakatkan olahraga itu tersebut gitu kan. Dalam hal ini mungkin kalau Kang Alvan di bidang e-sport, di bidang game online gitu kan. Mungkin yang utamanya yang paling besar yang paling diketahui masyarakat seperti gamenya kalau kita sebut ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Valorant, FIFA, Tekken gitu kan, itu yang paling umum diketahui oleh masyarakat gitu kan. Upaya apa yang dilakukan oleh Kang Alvan untuk memasyarakatkan olahraga ini? Yang pertama kita kan harus bekerja sama dengan PBSI ya, Pengurus Besar E-sport Indonesia. Betul, yang di bawah naungan KONI. Betul. Kita jangan sampai ada sekat-sekat seperti itu, ya kita harus bisa kolaborasi di situ juga kan. Jadi kita tidak perlu harus seperti saling bermusuhan. Kita juga perlu info, kita perlu bahan dari Ketua PBSI Kabupaten Sukabumi juga. Yang jelas kita harus gimana nih untuk memasyarakatkan e-sport tuh gitu kan. Yang pertama kalau dari saya sih ya saya sih pengennya IESPA Kabupaten Sukabumi itu bergerak di pelajar dulu di sekolah. Betul. Dalam satu dapil itu 2 sekolah dalam 1 bulan ataupun beberapa bulan gitu kan. Nah di situ kita ajak wali muridnya, kita ajak guru-gurunya, ya kan, orang tuanya, sekaligus dengan para pelajarnya apa sih e-sport itu. Betul. Ya kan? Karena e-sport itu tuh ya sekali lagi bukan bermain game aja. Iya. Karena memang juga sedikit, punten dipotong sedikit, masih ada stigma negatif dari khususnya orang tua ya Kang ya, terhadap anak-anak yang memang hari ini masih suka main game online, terutama kayak di rumah hanya main game aja. Padahal juga tidak sedikit orang-orang di Indonesia ini yang ternyata malah bermata pencaharian dari si game online ini, tidak hanya sebagai player sendiri ya Kang ya. Tadi Kang Alvan bilang ada coach, ada manajemen, ada kemudian shortcaster, analis gitu kan, itu banyak sekali sahabat RCL. Jadi juga mungkin ini juga kita juga tujuannya untuk memasyarakatkan sendiri dan juga mengingatkan masyarakat bahwa yang nggak salah si anak main game online, cuman memang kalau memang anak sekolah memang perlu diatur jamnya mungkin Kang ya, karena mungkin ada saatnya anak belajar, istirahat, kemudian main game dipersilakan. Ya karena memang juga masih ada stigma negatif dari masyarakat bahwa memang main game online itu nggak bagus gitu kan. Sedikit Kang saya tertarik dengan tadi Kang Alvan bilang tujuan IESPA dibentuk termasuk dari KORMI-nya sendiri adalah untuk memasyarakatkan olahraga itu sendiri. Berarti di dalamnya tidak ada untuk kepelatihan dan juga manajemen dari si atlet itu sendiri dong? Atau seperti apa Kang? Sebenarnya mah tupoksinya tuh kan kalau misalnya kayak sekarang ya Fornas. Ya kan? Kita juga pasti ada kepengurusan kepelatihan, analis dan coach manajer segala macam. Oke. Cuman di KORMI ini di IESPA kita tidak ditutup untuk di bidang prestasi. Jadi perbedaan KONI dan KORMI itu ada di bidang prestasi. Betul. KORMI itu ya kita memasyarakat apa sih olahraga itu tuh gitu kan. Berarti tujuannya kalau bisa bicara seperti itu, seperti medali segala macam adalah kewajiban bisa dikatakan untuk KONI mendapatkan itu, sementara kita hanya untuk berkewajiban atau IESPA ini berkewajiban untuk memasyarakatkan saja, atau seperti apa Kang? Kalau menurut saya sih itu tergantung dari hajat siapanya dulu. Oke. Ya gitu. Kalau misalnya Fornas ya kan pasti dong ada medali dan penghargaan ya. Bahwa pembinaan segala macam pasti ada, itu pasti memang dari KORMI tersebut. Betul. Yang misalnya contoh kayak kemarin ada Forprov, ada PON juga, ya kan, ada Forda kayak gitu. Dan itu memang ada tupoksinya dari KONI. Jadi memang hadirnya IESPA ini ya kan termasuk bukan menjadi pembeda, tetapi harusnya tuh menjadi beriringan gitu kan, ESI dan IESPA ini tuh dengan jalur yang sama. Contoh inilah analoginya ya, kita di rel yang sama, e-sport. Betul. Ya kan, tapi gerbongnya nih. Betul. Tetap ada gerbong ESI, ada gerbong IESPA. Iya. Tetap beriringan ya. Tujuannya sama. Betul. Untuk memajukan e-sport Kabupaten Sukabumi. Utamanya seperti itu. Utamanya seperti itu. Kalau misalkan kita tidak beriringan, apa sih pembedanya? Tidak ada bedanya kan, kita intinya memajukan e-sport Kabupaten Sukabumi. Betul. Jadi kalau misalkan ada atau tidaknya kewajiban
memberi medali ke KONI ataupun ke KONI, itu sebenarnya masih kalau menurut saya itu hak prerogatif dari playernya sebenarnya. Betul. Nah, kalau gitu Kang, maksudnya kan memang untuk bidang prestasi ada di KONI, ada di rekan-rekan PBSI atau pengurus besar e-sport Indonesia, sahabat RCL perlu tahu. Berarti kan kalau ada bidang prestasi, ada bidang pembinaan di sana. Betul. Di sana ya, kita bicara di sana tuh berarti di PBSI. Betul. Pembinaan, kemudian juga ada pelatihan atlet. Betul. Sementara di IESPA itu tidak ada kan? Tidak ada. Berarti kalau sekarang seperti sekarang kita menghadapi Fornas, apakah atlet yang dimiliki IESPA adalah atlet PBSI? Bisa. Bisa. Sejauh ini seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh kita datang ke akar rumput, ya katakan sekolah. Oke. Kita misalkan dari ke 6 dapil, kita mendapatkan dengan banyaknya seleksi sana sini, misalkan dapat 2 tim dari masing-masing. Ya, oke. Katakanlah divisi ML1, divisi PUBG 1. Oke. Kita lakukan saja datanya ke ESI, ya kan, ini silakan. Ini atlet yang kita sudah seleksi. Untuk pembinaannya mereka yang melakukan. Nah. Oh, oke. Berarti IESPA ini bisa dikatakan untuk menjaringnya, kemudian untuk kepelatihan, kemudian pembinaan dan juga prestasi yang perlu diraih itu akan dibimbing dan dibina oleh PBSI. Betul. Dan ketika misalkan IESPA butuh atletnya, ketika di satu waktu untuk seperti sekarang Fornas, Ya, tinggal diambil aja untuk dipinjam. Nah, gitu. Karena memang membawa nama Kabupaten Sukabumi. Oke. Yang jelas kan intinya tuh Kabupaten Sukabumi. Gitu, Betul. Kalau misalkan ya untuk kepentingan pribadi SI ataupun IESPA sebenarnya tidak perlu gitu. Yang penting kan anak player ini ya yang dibina ini itu bersedia nggak untuk mewakilkan Kabupaten Sukabumi itu kan. Oke. Terlepas dari dia akan membawa nama IESPA atau PBSI ya. Betul. Oke. Kang, dalam waktu 1 tahun baru bisa dikatakan masih sangat muda ya, 1 tahun gitu kan. Dihadapkan dengan proyek besar, dihadapkan dengan pekerjaan besar yaitu adalah Fornas, di mana setiap wilayah harus mengirimkan atlet terbaiknya masing-masing untuk diseleksi di provinsi, kemudian dibawa ke nasional mewakili provinsi. Sebetulnya program prioritasnya apa sih, Kang? Terlepas kita hari ini menghadapi Fornas ya gitu kan, maksudnya karena kan memang baru terbentuk 1 tahun, tiba-tiba kita menghadapi Fornas, otomatis program prioritas yang awalnya kita sudah rencanakan akan sedikit terpotong. Tapi sebetulnya apa sih program prioritas IESPA Kabupaten Sukabumi? Ya, mengingat setiap daerah berbeda ya. Betul. Isinya, kan? Terlepas perbedaannya apa itu, ya kan? Prioritas yang pertama itu kita mencoba untuk berkolaborasi dengan PBSI. Ya, betul, itu yang paling utama, betul. Kedua, ya kita terus menjaring, menseleksi para pegiat e-sport. Entah itu dia berminatnya dalam segi wasit kah, pelatih kah, manajerial kah, ataupun shortcaster di situ. Dan yang ketiga, kita mencoba untuk Sukabumi itu ramah e-sport. Ramah e-sport sendiri itu aktif dalam event e-sport sendiri. Betul. Mengingat di Sukabumi pun banyak atlet-atlet yang sudah berprestasi dalam e-sport sendiri. Iya. Kalau boleh dicontohkan ada Nino. Ada, si RZY, kayak gitu. Ada Poizi, yang mengingat itu atlet-atlet dari Sukabumi. Mungkin kalau kita sebut satu nama sebut nama mungkin banyak ya. Tapi mungkin salah satu sampel dengan nama paling besar dari Sukabumi itu adalah Nino. Betul. Ya mungkin salah satu yang paling besar ya namanya ya, karena mungkin juga punya power di timnya gitu kan. Itu Nino itu bermain untuk tim Alter Ego divisi Mobile Legends di divisi paling tinggi di Indonesia atau disebutnya sebagai MPL. Itu adalah divisi paling tinggi di Mobile Legends. Itu adalah salah satu atlet dari Sukabumi. Nah, Kang Alvan, kan barusan Kang Alvan bilang, dulu juga kita baru berbincang. Banyak nih atlet-atlet hebat dari Sukabumi gitu kan. IESPA memang baru terbangun selama 1 tahun ini. Tapi sudah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap atlet-atlet tersebut untuk minat mereka. Karena biasanya gini, Kang, kalau kita bicara para atlet yang memang sudah besar namanya, terutama besar bukan efek atau dampak dari wilayah, agak susah nih buat masuk lagi ke wilayah atau ngebantu wilayah untuk mengembangkan sektor e-sport ini sendiri gitu kan. Misalnya si A besar atas kerja keras dia sendiri,
naik ke nasional membawa nama timnya, bukan nama wilayahnya. Kita sebagai wilayahnya kan bilang, kan kamu orang Sukabumi, bantu kita dong untuk Sukabumi. Biasanya kan agak susah ya, tapi sudah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan Kang selama ini. Untuk sekarang sih sebelum, karena kita untuk sekarang ya kita memang pertama fokus kepada Fornas, kedua kita fokus kepada seleksi. Kalau misalkan untuk para player besar gitu kan ya, yang menjadi permasalahannya itu kan mereka tuh merasa layak nggak sih? Betul sih, iya. Karena mungkin kalau bicara secara lugasnya, kasarnya mungkin mereka bilang, wah level kita beda nih, gitu. Maksudnya udah bukan di tingkat ini lagi, mungkin itu ya. Karena standar mereka pun juga mungkin lebih jauh, lebih sulit. Kemudian juga upaya yang sudah mereka lakukan juga jauh lebih besar, gitu. Effortnya, betul. Lebih ibaratkan sudah mencurahkan hidupnya. Iya, sampai titik darah penghabisan sudah mereka lakukan sehingga mereka bisa di titik itu, gitu. Sehingga mungkin di sini sebetulnya kalau saya secara orang umum bilangnya mungkin dari awal kenapa tidak ada perhatian terhadap mereka, mungkin gitu ya, gitu kan. Tapi seperti apa menurut Kang Alvan? Sekarang sampel Nino sudah besar. Nino sudah ada di MPL atau divisi utama dari Liga Mobile Legends Indonesia. Bisa masuk ke sana dengan usaha dia sendiri, tidak dibantu oleh wilayah. Dalam hal ini mungkin barusan tadi IESPA Sukabumi, SI Sukabumi. Kenapa bisa seperti itu, Kang Alvan? Kalau menurut saya sih lebih ke ada something wrong, sesuatu yang memang salah gitu kan di para inohong. Para inohong yang mungkin ya itu kita balik lagi, e-sport itu apa sih? Ya mungkin ini dampak dari masyarakat sendiri yang memang belum mengenal e-sport ya Kang ya. Mengenal e-sport itu apa gitu kan. Jadi, betul. kalau misalkan katakanlah saya dikasih kesempatan kepada para pemangku kebijakan gitu kan ya, untuk mempresentasikan apa itu e-sport, tidak akan sampai 2 jam untuk menjelaskannya. Betul. Tapi e-sport itu akan menjadi industri yang sangat besar, sama kayak industri persepak bolaan Indonesia. Iya. Dan e-sport ini tuh sama yang bisa menggerakkan massa gitu. Betul. Entah itu dari grassroots sampai ke pohonnya ke atasnya gitu. Berarti dalam hal ini IESA punya PR besar dong. Betul. PR IESPA dong. PR saya itu. Oke. PR saya itu. Berarti masuk ke dalam program kerja prioritas juga untuk memperkenalkan IESPA. Dalam ini mungkin ya mengenalkan IESPA, khususnya memperkenalkan e-sport ke masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ya. Yang menjadi permasalahan sejauh ini apa aja, Kang? Ya kalau permasalahan untuk hari ini ya sudah jelas mungkin ya, karena kita baru terbentuk. Ya. Mungkin dari secara akomodasi juga. Ya, betul. Sudah jelas kita masih benar-benar fokus kepada Fornas untuk hari ini, ya kan? Yang sedang berjalan hari ini ya. Sedang berjalan. Besok tuh Grand Final Forda, Kejur Prof. Besok adalah Grand Final Forda di tanggal 27 27 28 dan 28 Mei. Berarti setiap wilayah akan diadukan, setiap wilayah yang ada di Jawa Barat. Ya, satu Jabar. Dan yang menang akan mewakili Provinsi Jawa Barat di nasional berarti. Wow. Kabupaten Sukabumi mengirimkan berapa tim? Kabupaten Sukabumi mengirimkan di ML ada 2 tim, di PUBG ada 1 tim, di eFootball ada 1. Di eFootball ada juga. 1 wow. tim. Total 4 dan yang ikut open qualifier ada 1. Wih, keren. Ada 5 tim total. Tapi nih ya, ini bukannya oot ataupun gimana ya, tapi kita patut berbangga nih ya Aska ini ya. Di Kejur Prof ini 4 tim Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan kota itu mewakili semuanya masuk. Wow, keren. Semuanya orang Sukabumi ya. Orang Sukabumi. Jangan dulu ngomongin kabupaten dan kota gitu. Orang Sukabumi yang jelas masuk Kejur Prof. Berarti sejauh ini orang Sukabumi seharusnya sudah melek dong terhadap hal tersebut. Mungkin playernya melek. Tapi kan kita balik lagi kan kayak para yang mungkin yang sudah berumur. Iya. Tidak. Ya balik lagi. Langsung mana teh gitu. Iya. Betul. Padahal kan Mak, dia lagi ngejoki yang gimana satu kali jog itu. Iya loh, betul loh.
Itu loh sahabat RCL. Jadi sekarang itu ada yang namanya joki. Kalau misalkan bicaranya mungkin menaikkan rank atau menaikkan level itu, kalau kitanya nggak mampu, kita bisa minta orang untuk ngegantiin kita pangmainkeun gitu kan. Dan itu tuh dibayar loh. Bayar. Wow, ada yang sampai bisa kebeli handphone, kebeli motor dari cuma mainin game orang lain. Iya, ngejoki. Wah, keren. Dan itu lebih ke pendapatan yang secara organik. Iya, organik. Itu organik. Organik, betul. Kalau misalkan kayak caster ataupun manajer itu kan lebih ke kepegawaian. Betul. Struktural kalau kayak gitu kan. Betul. Jadi joki itu memang ya kalau misalkan kalian memikir kayak gini. Skill saya tuh kurang. Skill itu yang bisa ngejawab itu cuma waktu. Betul. Sebenarnya, Bang. Lama-lama juga bisa sebetulnya kalau terbiasa. Mental saya kurang. Ya kamu harus dodobrak mental itu. Betul. Coba untuk turnamen warung kopi yang price punya 500.000 dan segala jadi masalah gitu kan. Yang penting kamu sudah berpartisipasi nih, bahwa kamu tuh sudah berani untuk naik kelas, step up gitu kan dalam apa yang kamu senangi. Ya ibaratnya apa baru dakma gitu ya. Yang nggak apa-apa gagal sekolah, yang penting nggak gagal semuanya. Betul. Gitu. Nah itu kan. Nah jadi untuk di zaman sekarang tuh e-sport tuh menjadi tumpuan terakhir buat rakyat mereka gitu untuk mencoba mencari pekerjaan. Bahkan Kak Alvan yang saya terakhir dengar itu, saya cukup bisa dikatakan sedih dan juga miris ya sebagai salah satu orang yang memang juga main game online juga, terus juga salah satu kepengurusan di e-sport juga gitu saya kan. Agak sedih kalau kita bicara sepak bola kan ada wasit. Dan wasit itu wajib untuk di sepak bola ya, wajib berlisensi FIFA sebagai wasit resmi. Itu bisa dikatakan untuk mendapatkan hal tersebut memang nggak gampang gitu kan. Tapi untuk hari ini memang wasit yang sudah berlisensi FIFA di olahraga sepak bola sudah banyak. Dan saya cukup sedih sahabat RCL, cukup miris. Wasit karena Mobile Legends pun, PUBG pun, e-sport pun butuh wasit. Dan harus berlisensi pula. Dan sayangnya di Indonesia sangat susah mencari wasit yang sudah berlisensi. Jadi mungkin ini kesempatan cukup besar sebetulnya kan? Kalau misalkan kalian senang membaca rules gitu kan, punya hobi membaca buku, karena rulesnya kok nggak sedikit gini. Wow. Dalam satu game itu, kalau kalian mampu untuk menjadi wasit, tinggal kalian daftarnya kemana nih? Daftarnya ke PBSI. PBSI. Wow, oke. Untuk menjadi wasit. Jadi nanti lisensinya itu ada 3. ABC. Oh, ABC. Berarti maksudnya berdasarkan taraf, berarti ada yang A, ada yang B, ada yang C. Oh, oke. Mungkin kalau di C mungkin untuk kabupaten. Betul. Kota, B di provinsi, A di nasional. Wah, kalau sudah punya lisensi A, Jongjon hidup teh sahabat RCL, dengan semakin banyak turnamen game online semakin gampang juga pekerjaan berarti ya harusnya ya. Mungkin kalau misalkan minimal tier B lah. Iya, tier B udah. Tier B itu insya Allah muka kamu ada di panggung MPL. Iya, harusnya seperti itu ya. Wah, luar biasa banget. Aduh, Kang Alvan seru juga perbincangan kita, tapi juga mungkin waktu memisahkan. Terakhir aja deh dari saya gitu Kang Alvan. Yes Pak, Kabupaten Sukabumi usia masih sangat muda, dihadapkan dengan Fornas dan juga dengan beban dan PR besar harus mengembangkan e-sport dan juga memperkenalkan e-sport di Kabupaten Sukabumi. Apa harapan dan tujuan Kang Alvan? Harapan saya sih semoga para pemangku kebijakan lebih bisa bekerja sama. Betul. Lebih bisa support gitu. Apapun kita bakalan terima dengan tangan terbuka. Kita bakalan terus memajukan e-sport Kabupaten Sukabumi. Yang jelas kita nggak mau lah Sukabumi itu e-sportnya tuh jauh dari taraf yang sudah mereka lihat gitu. Kita harus pertahankan, jangan sampai para pemangku kebijakan itu saling mendorong ya. Betul. Silih tuduhkeun. Kita saling berkolaborasi. Kita lepaskan baju egonya. Betul. Gitu. Yang penting kita memajukan e-sport Kabupaten Sukabumi dan nama baik Kabupaten Sukabumi. Itu sih yang utama sahabat RCL. Mungkin Kak Alvan, pertanyaan terakhir saya, ini masyarakat umum ya,
Karena kan IESPA, PBSI terbuka untuk siapapun. Terbuka untuk siapa? Terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung berarti kan? Silakan. Yang ingin gabung ke IESPA Kabupaten Sukabumi bisa datang ke sekretariat atau tidak, dan di mana sekretariatnya? Sekretariat kita ada di Perum PLN, Kampung Angkrong, Desa Sundawenang. Kecamatan Parungkuda. Parungkuda. Oke, Kecamatan Parungkuda, sahabat RCL. Ini orang Parungkuda, orang Cibadak, orang Cisaat masih terjangkau untuk ke sini. Silakan datang, atau mungkin yang berada di wilayah selatan Sukabumi juga bisa langsung aja follow Instagram di IESPA Kab Sukabumi. IESPA Kab Sukabumi untuk nanya-nanya seputar IESPA, seputar Fornas, seputar gimana cara gabung menjadi atlet di IESPA. Itu boleh tanya di sana langsung. Nanti ada tur-tur lah gitu kan. Siap. Event dari Nanti ditunggu aja sahabat RCL untuk event-event yang akan dilaksanakan oleh IESPA, karena program kerjanya masih sangat panjang, usia juga masih sangat muda, tapi mungkin kenapa mentok karena kita sedang dihadapkan dengan Fornas dulu. Ya. Selepas itu mungkin akan langsung terjun ke lapangan dan kita bikin turnamen-turnamen keren untuk adik-adik SMA umumnya, khususnya ya. Khususnya sih bakalan ngegandeng RCL. Oke, Kang Alvan, terima kasih banyak sudah gabung sama kita. Atur nuhun juga sahabat RCL, sampai ketemu lagi lain kesempatan. Saya Aska Perdana dan juga tim undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.